Halo semua, kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Di video kali ini saya akan membuat sate lilit menggunakan daging sapi. Jadi namanya sate lilit daging sapi. Ini terinspirasi karena saya kemarin habis dari Kudus makan sate kebo. Cuman kalau di Semarang itu menjumpai kebonya itu susah banget ya. Memang nggak ada yang jual dan harus di Kudus. Makanya ini saya mau bikin satenya, sate lilit tapi menggunakan daging sapi. Memang agak beda ya sapi dengan kebo itu. Kalau kebo itu warnanya lebih merah, sehingga nanti kalau dia dibikin sate itu warnanya akan lebih hitam karena merah dagingnya, daging kebo itu. Nah, untuk sate kebo di Kudus itu bumbunya adalah bumbu kacang, tapi bumbu kacangnya ini sangat halus dan dicampur dengan serundeng ya. Jadi rasanya juga wangi dan manis legit gitu. Kaya akan gula dan kecap. Nah, bagi yang pengen tahu dan penasaran gimana sih resepnya bikin sate daging sapi atau sate kebo itu, bisa ikutin video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, biar saya semakin semangat bikin video barunya. Oke, langsung saja yuk kita lihat bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan daging sapi, ini sudah saya giling. Karena saya tidak menemukan daging kerbau, maka saya pakai daging sapi aja. Kemudian untuk bumbu-bumbunya adalah sebagai berikut. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jinten bubuk, gula merah, dan garam. Selanjutnya semua bumbunya kita halusin jadi satu. Kita gunakan ulekan boleh, dengan blender boleh, tapi jangan menggunakan air ya, karena nanti kalau berair itu nanti daging sapinya nggak bisa menempel di tusuk satenya. Karena sate sapinya ini cenderung manis, jadi saya tambahkan lagi gula merahnya supaya benar-benar legit. Nah, seperti ini udah halus. Langsung saja kita masukkan ke daging gilingnya, kita campur rata. Biar enak untuk mencampurnya, ini saya gunakan tangan saja supaya benar-benar merata. Lalu ini saya tambahkan sekitar 1 sendok makan kecap manis. Untuk merekatkan daging sapinya supaya bisa melekat di tusuk sate, kita tambahkan 1 butir telur. Selanjutnya kita aduk rata kembali. Setelah adonan siap, kita bisa langsung mencetaknya di tusuk sate. Seperti ini, kita kepal-kepal ya. Nah, ini saya sengaja nggak pakai sarung tangan karena biar mudah mencetaknya, dan sebenarnya makanan ini kan nanti akan dikukus sehingga mengalami proses pematangan. So, pemakaian sarung tangan di sini belum terlalu dibutuhkan ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini nanti akan saya kukus menggunakan kukusan dimsum. Dan di bawahnya saya lapisin dengan daun pisang supaya nanti kaldunya yang turun pada saat pengukusan itu tidak jatuh ke air dan masih bisa kita pakai untuk kita campurkan di bumbu kacangnya. Untuk lama pengukusannya cukup 15 menit saja, karena ini dagingnya kan daging giling, dia cepat matang. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Setelah daging sate matang, ini nanti akan saya marinasi dengan kecap dan margarin. Nah, ini dia sisa kaldunya. Ini tidak saya buang, ini nanti saya sisihkan, nanti saya campurkan di bumbu kacangnya. Oke, selanjutnya kita buat bumbu saus kacangnya. Ini ada kemiri, bawang putih dan bawang merah, serundeng, dan kacang tanah yang sudah kita goreng. Selanjutnya bumbunya kita goreng dulu supaya tidak langu dan lebih gurih. Setelah matang, lalu kita campurkan dengan ketumbar dan jinten.
Nah, ini boleh kita haluskan dulu, boleh langsung masuk ke blender bersama kacang dan serundeng. Ini langsung saja saya masukkan kacang tanahnya ke dalam teko blender dan serundeng. Juga bumbu tadi yang sudah saya haluskan, saya ikutkan bersama biar semakin halus. Kemudian nanti saya tambahkan air ya untuk menghaluskan kacangnya. Nah, seperti ini ya, saus kacangnya benar-benar halus. Langsung saja kita tuang ke wajan untuk memasak saus kacangnya. Karena saus kacangnya ini benar-benar manis, maka saya tambahkan kecap manis agak banyak ya. Jadi biar terasa legitnya. Selain kecap manis, saya juga tambahkan ada gula merah. Ini saya langsung masukkan saja, biarkan dia larut pada saat pemanasan. Selanjutnya kita tambahkan seasoningnya seperti garam dan gula. Kita kasih secukupnya saja. Lalu kita bisa tambahkan daun salam supaya aromanya juga lebih wangi. Ini tadi sisa kaldunya, nanti kita masukkan ke dalam saus kacangnya supaya dia beraroma sapi dan makin gurih. Setelah semua bahan dan bumbunya masuk, lalu kita didihkan. Kita tunggu dia sampai menyusut airnya dan mengental. Sementara itu kita buat bumbu bakarnya, yaitu kecap manis dan margarin. Kita aduk sampai merata, sampai margarinnya itu halus, tidak bergerindil. Nah, seperti ini ya bumbu bakarnya. Nah, ini saus kacangnya sudah siap, sudah mengental. Lalu kita pindahkan di wadah yang lebih kecil. Dan nanti kita tambahkan ke dalam bumbu bakarnya seperti ini. Beberapa centong saja supaya ada rasa kacang dan mencampur jadi satu. Setelah bumbu satenya siap, sate yang sudah kita kukus tadi, ini saya mau marinasi dulu sekitar 1 jam di dalam kulkas. Kita oles-oles dengan bumbu bakarnya supaya dia benar-benar meresap dan manis. Nah, ini dia hasilnya, sudah saya rendam dengan bumbu dan saya mau marinasi selama 1 jam. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, saatnya kita bakar satenya. Dan pada saat bakar tetap dioles-oles ya, supaya bumbunya benar-benar meresap ke sate. Akhirnya bikin sate lilitnya selesai juga, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nantikan video selanjutnya ya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak.